Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga. Kita akan membahas slide ketiga. Ini merupakan video sesi kedua dari pertemuan ketiga. Oke, pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke pertemuan ini, ayat jurnal penyesuaian, sekali lagi pastikan kalian sudah paham mengenai bagaimana membuat jurnal umum. Oke. Saya minta bagi kalian yang kurang paham mengenai pertemuan kedua jurnal umum, mohon dapat ditanyakan karena nanti kalian makin akan pusing kalau belum paham mengenai pembuatan jurnal umum. Jadi kalian bukannya tidak bisa, tetapi belum bisa. Dan bagaimana caranya agar kalian belum bisa menjadi bisa? Artinya kalian pertama harus punya kemauan dulu, mau bisa atau tidak. Kalau kalian punya kemauan mau bisa, maka kalian akan bertanya. Tapi kalau kalian tidak mempunyai kemauan, maka kalian akan diam, akhirnya cari jalan pintas, cari bantuan dari copy pasta. Oke. Semoga video yang saya buat pada sesi pertama dapat memberi pemahaman pada kalian ya. Oke, kita masuk ke slide pertemuan ketiga, namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini maksudnya jurnal penyesuaian dari, artinya harus ada yang kita sesuaikan dari yang telah kita buat jurnal umum sebelumnya. Sebelumnya kita telah membuat jurnal umum, tapi harus disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena belum menunjukkan keadaan sesungguhnya artinya itu belum sesuai dengan sesungguhnya. Oke, kita masuk. Jurnal dibuat untuk menyesuaikan, jadi menyesuaikan saldo-saldo yang telah kita buat di jurnal umum atau di neraca saldo. Tadi kan jurnalnya nanti kita buat buku besar, dari buku besar kita buat neraca saldo, dan berarti saldo yang ada di neraca saldo itu jumlahnya belum sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka harus dilakukan penyesuaian. Apa saja yang disesuaikan? Oke, kita ada di sini macam-macam penyesuaian. Pada umumnya ada dua macam penyebab transaksi memulakan penyesuaian. Pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan tersebut. Jadi yang pertama ini sudah terjadi tapi belum dicatat. Oke, sudah terjadi tapi belum dicatat. Jadi bisa aja misalnya kwitansinya terselip, atau lupa dicatat ya kan, misalnya pas pembayaran gaji ternyata ada yang terlewat. Nah, itu bisa terjadi. Jadi yang pertama ini sudah terjadi tapi tidak tercatat. Kemudian yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tapi saldo perkiraan. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah belum dicatat ya, tapi sudah terjadi. Bisa bonnya nyelip, misalnya udah beli bensin, tapi dia lupa nagih kan. Nah, itu bisa. Yang kedua adalah sudah dicatat, sudah terjadi, sudah dicatat, tapi jumlahnya tidak sesuai, maka itu harus kita sesuaikan. Kemudian, nah, transaksi-transaksi itu apa saja? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Artinya apa? Kita sudah menerima pembayaran. Ya, ini contohnya kayak transaksi yang tadi adalah kita membayar ya, berarti kita mengeluarkan uang ya, kita sudah membayar tapi itu untuk keperluan lebih dari satu periode, karena periode akuntansi di sini adalah sebulan. Nah, kasus yang jurnalnya kayak tadi biaya iklan kan, di situ terus biaya iklan berlaku untuk 1 tahun, berarti kita membayar secara langsung untuk 1 tahun. Sementara laporan keuangan dibuat periodenya adalah per bulan, berarti kita membayar 1 tahun,
Tapi periode akuntansinya adalah kita buat per bulan, atau kalau tutup buku berarti satu tahun. Ya, jadi kita sesuaikan periodenya. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Nah, ini contoh kasusnya yang tadi jurnal umum adalah kita menyewakan kan. Ya, ibaratnya kalau orang kontrak kan, orang kontrak pasti bayarnya langsung kan per 6 bulan atau per 1 tahun ya kan. Sementara ini kita membuat per bulan. Jadi nanti biayanya harus disesuaikan karena kita menerima pendapatan secara langsung selama 6 bulan 1 tahun, itu melebihi dari periode laporan keuangan yang akan kita buat. Nah, 1 dan 2 ini masuk ke transaksi nomor 2, sudah dicatat tapi tidak sesuai. Nah, yang nomor 3 ini biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini nomor 3 ini contoh kasus yang kondisi pertama, biaya masih harus dibayar. Artinya apa? Uh, uh, Kejadian situ sudah terjadi pada periode tersebut, namun lupa kita catat, belum dicatat, belum kita seharusnya sudah kita bayar tapi belum terbayar, maka nanti lawannya pasti hutang ya. Kalau kita lupa bayar gaji berarti nanti biayanya harus kita akui, lawannya bukan kas, tapi karena lupa dibayar maka belum dibayar, maka lawannya pasti hutang. Nomor 4, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini pendapatan yang masih harus diterima. Artinya ini contoh kasusnya tadi ya, kita minjemin uang ya. Nah, tadi kan ada kan kita meminjamkan uang dengan ada bunga, sementara bunganya nanti dibayar sekaligus dengan saat dia membayar hutang. Sementara kita harus mengakui pendapatan tersebut walaupun uangnya belum kita terima. Ini kasus nomor 4 bisa dikategorikan kondisi nomor 1, tapi dia bukan lupa tapi harus dibukukan. 5, penyusutan aktiva tetap. Nah, ini penyusutan aktiva tetap karena kita beli aktiva kan, itu pada prinsipnya sesuatu yang kita beli itu harus dibebankan, tapi nggak mungkin namanya aktiva tetap berarti pasti jumlahnya cukup besar. Kalau kita bebankan sekaligus, misalnya beli mobil langsung kita jadikan biaya kendaraan 60 juta. Nah, itu nanti pasti laporan keuangan akan nggak sehat. Nah, karena kan aktiva tetap nilainya besar-besar, maka itu kita bebankan secara bertahap. Nah, mau dibagi berapa tahun, nah itu namanya penyusutan. Nah, ini ada aturan mainnya, nggak sembarangan menyusutkan. Tapi intinya adalah sesuatu yang perusahaan beli itu harus dibebankan, tapi karena jumlahnya cukup besar maka tidak bisa dibebankan sekaligus, tapi harus disusutkan. Jadi pembebanannya secara bertahap. Nah, kemudian kerugian piutang. Nah, ini adalah kebijakan akuntansi. Namanya kita memberi hutang, memberi hutang kepada orang lain, pasti ada resiko tidak tertagih. Sama kan kalau kalian meminjamkan uang ke teman kan, atau saudara atau lain-lain, itu pasti ada risiko namanya tidak tertagih dari banyaknya yang kalian pinjamkan kan. Nah, itu dalam akuntansi boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, jadi resiko karena kita menjual secara kredit, ini nomor 6 ya, ada intinya. Nomor 7, biaya pemakaian perlengkapan usaha. Nah, ini perlengkapan usaha jadi yang perintil-perintil ya. Perlengkapan usaha, misalnya di situ ada yang kecil-kecil plastik ini. Nah, itu kan pembebanannya nggak mungkin kita bebankan perintil sedikit-sedikit, jadi itu dibebankannya sekaligus saat kita lakukan stok. Nah, misalnya tadi saldo perlengkapan 1 juta, akhir bulan kita cek perlengkapan tinggal 600, berarti yang kepake berapa? 1 juta kurang 400 kan. Nah, 400 disebut kita bebankan sebagai biaya perlengkapan usaha. Oke, inilah kondisi-kondisi yang harus mengalami penyesuaian. Nomor 1 dan 2 ini masuk kondisi kedua. Nah, ini sisanya dapat kita kategorikan kondisi ke 1. Oke. Nah, ini contohnya.
Biaya dibayar di muka, membayar premi asuransi 1.200.000 untuk periode 2 Februari sampai Februari 2012. Jadi ini Februarinya dihitung berarti sampai Januari. Metode, ada dua metode penyelesaiannya, yaitu dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca. Oke, di sini dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca. Namanya pendekatan neraca berarti yang akun yang kita gunakan adalah akun neraca. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas bahwa akun-akun tersebut dibagi menjadi dua, ada akun neraca, ada akun laba rugi. Akun laba rugi hanya ada dua, pendapatan apapun bentuknya, pendapatan apapun bentuknya, dan biaya-biaya apapun bentuknya. Jadi nama akunnya dimulai dengan pendapatan, kemudian yang kedua adalah biaya. Nah, akun neraca adalah semua akun di luar akun pendapatan dan akun biaya. Maka jurnalnya pasti kita jangan memakai kata pendapatan dan kata biaya bila kita menggunakan pendekatan neraca. Oke, di sini dibayar 1.200.000 berarti kas kan. Nah, kas kita keluar tuh kredit yang dibayar apa? Asuransi. Nah, ingat kalau pendekatan neraca jangan menggunakan kata biaya. Jadi jangan kita gunakan akun biaya asuransi. Coba kita lihat kan, asuransi dibayar di muka. Karena ini kita menggunakan pendekatan neraca, maka tidak boleh memakai kata biaya asuransi. Maka kita menggunakan asuransi dibayar di muka. Maka ini namanya, karena di luar akun biaya dan pendapatan, maka namanya akun neraca. 1.200.000, kas 1.200.000. kasnya berkurang kan, artinya di kredit. Asuransi dibayar di muka tadinya nggak ada jadi ada, itu 1.200.000. jadi pada transaksi ini kita belum mengakui biaya, baru kita mencatatkan transaksi. Kemudian metode kedua adalah dicatat sebagai biaya. Berarti akun yang kita gunakan adalah laba rugi. Akun laba rugi apa aja? Ada pendapatan dan biaya. Maka akun yang akan kita gunakan boleh memakai kata biaya. Contohnya kan biaya asuransi 1.200.000. Kalau yang tadi kan asuransi dibayar di muka. Oke, beda? Paham maksudnya? Pendekatan neraca, maka akun yang digunakan adalah akun neraca. Pendekatan laba rugi, akun yang digunakan adalah biaya. Maka biaya asuransi pada kas. Nah, di sini jurnalnya berarti kita sudah mengakui sebagai biaya, cuman jumlahnya belum sesuai dengan kenyataannya. Maka nanti ini harus disesuaikan. Sekali lagi, pada pendekatan laba rugi kita sudah mengakui biaya, cuman jumlahnya belum sesuai. Maka pada akhir periode kita harus menyesuaikan jumlahnya. Kalau yang sebelumnya mana nih? Nah, ini ya biar. Nah, pada di sini kita belum melakukan pengakuan sebagai biaya, maka pada akhir periode kita harus mengakui sebagai biaya. Oke, ingat kalau pendekatan neraca kita belum mengakui sebagai biaya, maka akhir periode kita harus mengakui biaya sesuai dengan kondisi aslinya. Kalau laba rugi, pendekatan laba rugi kita sudah mengakui sebagai biaya, cuman jumlahnya belum sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Oke, kita lihat jurnal penyesuaiannya. Ini adalah catatan transaksinya. Asuransi dibayar di muka, kita belum mengakui biaya, maka di akhir periode kita harus mengakui biaya. Di sini biayanya 1.100.000 dan asuransi dibayar di muka berkurang 1.100.000. 1.100.000 dari mana? Ingat 31/12 ya kan? Transaksinya terjadi tanggal 2 Februari. Kita hitung Februarinya, berarti dihitung ya. Batasnya adalah tanggal 15 ya. Kalau di bawah tanggal 15 maka bulan yang bersangkutan dihitung. Kalau Februari cuman 28 ya. Biasanya sama kita buat 15 ya. Kalau dia transaksinya terjadi di bawah tanggal 15 maka bulan yang bersangkutan Februari dihitung. Tapi kalau tanggal transaksinya misalnya di tanggal 17 maka Februarinya tidak
hitung langsung Maret kan. Nah, karena ini tanggal 2 maka Februarinya dihitung. Kita hitung dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu 11 bulan. Sedangkan ini kan 1 tahun tuh 12 bulan. Nah, 1.200.000 kita hitung per bulannya berarti 1 juta kan. Nah, 1 juta. Tadi periodenya yang berlaku ada Februari sampai Desember 11 bulan. Maka biaya asuransi per bulan 1 juta dikali 11 adalah 1.100.000. Nah, di sini kan kita belum mengakui biaya, maka kita harus mengakui biaya sebesar 1.200.000. Biaya bertambah di debit kan. Nah, berarti maka jumlahnya biaya asuransi 1.200.000 ini diperoleh dari tadi kan, biaya asuransi dibayar di mukanya 1.200.000 berlaku untuk 1 tahun berarti 12 bulan. 1.200.000 dibagi 12 bulan maka sebulannya 1 juta. Kemudian periodenya dari Februari sampai Desember 11 bulan berarti 1 juta dikali 11 bulan 1.100.000. Berarti biaya bertambah berarti di debit. Lawannya apa? Kreditnya. Nah, kreditnya tinggal kita pakai di jurnal sebelumnya. Asuransi dibayar di muka. Ini kan sebelumnya di debit, dia pindah ke kredit. Maka nanti saldo asuransi dibayar di muka tinggal 1.200.000 di debit dikurangi 1.100.000, maka nanti saldo buku besarnya dia tinggal 100.000. Oke. Jadi yang kita harus hitung pertama adalah tarifnya per bulan, kemudian nanti tarifnya per bulan dikali dengan periode yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini udah ya. Nah, kalau yang metode laba rugi kita sudah akui 1.200.000 kan. Nah, kenyataannya tadi baru dia periodenya 11 bulan. Nah, tadi kalau 1.200.000 ternyata kenyataannya 1.100.000 berarti biaya asuransinya harus dikurangi 100.000 dan karena ini biaya asuransinya di debit, untuk menguranginya maka jurnalnya dia di kredit, biaya asuransinya 100.000. Kemudian debitnya apa Pak? Berarti debitnya kita buat asuransi dibayar di muka. Makanya kalau 1.200.000 debit dikurangi 100 maka sudah sesuai dengan kondisi aslinya, yaitu 1.100.000. Jadi pada pendekatan laba rugi kita mengakui sudah 1.200.000, kenyataannya cuma 1.100.000, maka ini harus dikredit sebesar 100.000. Maka di sini biaya asuransi dikredit 100.000, debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, kemudian untuk pendapatan diterima di muka. Nah, ini perhitungannya sama dengan tadi, biaya diterima di muka. Nah, karena pendekatan neraca, maka akun yang dipergunakan tidak boleh akun pendapatan dan biaya. Maka nama jurnalnya adalah akunnya sewa diterima di muka, bukan pendapatan kan, sewa diterima di muka. Periodenya juga sama kan, ini nah ini untuk 2 tahun berarti 3 juta, berarti harus dibuat per bulan dulu kan. Nah, berarti 3 juta dibagi 24 bulan kan, 24 bulan. Nah, kalian hitung. Kemudian periodenya berapa? Ini terjadi tanggal 30 Juni, berarti Juninya tidak usah kita hitung, berarti kita mulai dari Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 6 bulan. Nah, tadi ini berarti pendapatan sesungguhnya berapa? Ya, berarti tinggal 3 juta dibagi 24, hasilnya tadi yang per bulannya berapa dikali dengan periodenya, ini 6 bulan kan, berarti pendapatan sesungguhnya di 750.000. Maka di sini jurnal awalnya kita belum mengakui pendapatan, maka pendapatannya adalah 750.000 di debit, kreditnya adalah sewa diterima di muka. Nah, kalau laba rugi, nah laba ruginya ini sama kan jurnalnya. Nah, ini sudah diakui kan pendapatan sewa 3 juta. Kenyataannya kan 3 juta ini 24 bulan kan. Nah, berarti ini harus kita kurangi, realnya kan 750.000 kan, maka 3 juta dikurangin 750.000, hasilnya 2.250.000. Berarti pendapatan sewanya sudah bukan 3 juta lagi, tetapi 3 juta dikurangi 225.000, yaitu 750.000. Oke, semoga kalian paham ya, tidak tambah puyeng.
Nah, bila belum jelas dapat bertanya. Oke, karena durasi sudah panjang sekali, kita stop dulu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya.